semuanya nih yang berhubungan dengan Brondong, buang semuanya. Kalau dibuang semua makhluk-makhluk itu gimana, Roy? Makhluk-makhluknya akan terbuang juga. Tinggal sisanya dia sendiri. Kayak nggak ngelakuin hubungan. Rasanya nyesek gitu. Padahal sebenarnya tuh dia juga sih gairahnya. Yang nggak habis-habis sih. Coba ya saya lihat. Ini bau minyak itu yang kecil. Oh my Ya, god. Dari bukan. mana? Bau wanginya. I know. No, Karo. Jangan. Oke. Oke. Kalau ini apa? Ini ada satu jimat. Jimat aja itu sih. Biasanya Itu suka dipakai di saya. Apa, di mana? Ditaruh di? Di Dimasukin gitu di dalamnya. tapi tidak bisa dibuka. Oh, di... Jadi seal gitu loh, dipakai lakban. Kalau itu dipasang, apa yang terjadi, Ibu Man? Kalau saya pergi dipasang terus gitu. Gimana? Kalau saya pergi kemana-mana itu pasti disimpan. Ibu pasang terus. Pasang terus. Oke, apa Iya. efeknya? Akan cowok yang ngelihat saya itu menarik, tertarik gitu. Lagian ngapain sih sama Brondong? Kayaknya emang lebih enak ya Brondong. Karena bisa mengimbangin saya. Maaf Kak Bayu, aku mau nanya sedikit sama Bung Anda. Emang Ibu di usia yang udah 40 berapa itu emang belum menepus ya? Setahu saya kan belum. 40 berapa sudah Saya masih subur. Masih subur. Masih. Jadi itu udah ada Gejolaknya juga nggak bisa Gairah berhenti. itu udah ada. Gairah itu Dari muda meluap-luap begitu? itu nggak bisa, iya. Kenapa dari dulu aja nggak Ibu sama Brondong? Jadi biar bisa ngimbangin. Jadinya Ibu jadi ke hal seperti ini kan? Berapa puluh udah korbannya. Saya celupkan semua ini dalam kopi ya. Kenapa, Roy? Apa yang mau kamu lakukan sebenarnya? Dalamnya apa itu? Jadi biarkan terendam dan semuanya hancur. Tuh, bau amis lagi. Kamu yang memulai, kamu yang mengakhiri. Semuanya dibuang ke sungai. Ke sungai. Iya. Gak ada bisa orang lain yang menolong kamu. Kalau enggak, kamu akan mengalami gejala delusi atau halusinasi yang lebih berat lagi. Untung bunganya udah saya tutup pakai bunga. Untung darahnya udah saya tutup pakai bunga dan gelas. Kalau enggak, saya jadi korban. Saya pastikan jimatnya sudah bersisi di sini dan nggak ada gangguan makhluk halus lainnya yang muncul di belakang Bayu. Gitu. Nanti itu semua harus bersih, semua dibuang. Oke, ini diambil dulu. Ibu, ingat tadi apa yang disampaikan? Ya, kalau Iya. keinginannya begitu besar untuk berubah lebih baik, pasti akan jadi kekuatan buat ibu melangkah dari yang salah menuju yang benar. Ada yang mau disampaikan lagi, Roy? Kalau jika muncul keinginan untuk melakukan hubungan dengan Brondong atau apa pikiran yang enggak, tolong Bu Manda kan udah usianya sekian berapa ya, lakukan hal-hal yang berhubungan dengan charity atau sosial seperti itu. Kalau udah muncul, aduh nggak enak nih, nggak enak, keluar aja ke rumah terus ngelakuin kegiatan sosial, aktivitas sosial, pasti kan jadi ke distract ya pikirannya ya, malah jadi pahala, cari pahala terus daripada kasih apa itu bunga-bungaan. Dari Citra sendiri, ada yang mau disampaikan? Ya itu aja deh Bu, ya berubahlah selagi ada kesempatan. Kata Ibu juga punya anak kan? Iya. Jangan sampai hal itu bisa berbalik ke anak Ibu. Iya, itu. Lakukan yang positif aja kali ya, sekarang apalagi usia udah segitu. Saya mungkin nggak tahu apa yang ibu rasakan, tapi saya yakin ibu punya kekuatan yang besar untuk bisa mengendalikan diri saat perasaan itu muncul, dan mudah-mudahan bisa dikendalikan dan energi disalurkan menuju ke hal-hal yang positif supaya tidak terjadi hal-hal yang justru tidak diinginkan dan akhirnya menimbulkan penyesalan. Iya. Ya Ibu ya, terima kasih sudah hadir menembus mata batin. Mudah-mudahan cerita Ibu menjadi pelajaran buat kita semua dan Anda boleh meninggalkan studio. Boleh dibawa. Bawa Ibu. darahnya sama kopinya ya. Dibuang sungai. ya. Jangan ditinggalin ya Bu. Iya. Hati-hati tumpah. Aduh. Iya. Iya. Oke. Terima kasih.
Sepanjang hidupnya, manusia tidak akan pernah puas atas beribu keinginan. Jika kehidupan seseorang hanya mengikuti hawa nafsu semata, maka dia akan terus dikendalikan hingga akhir hayatnya. Berikut ini karena persaingan usaha, seorang pria nekat melakukan guna-guna. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Yudi. Ya. Selamat malam Mas Yudi. Selamat malam. Boleh diceritakan pekerjaan Anda saat ini? Saya bekerja mempunyai sebuah usaha di rumah. Usaha apa tuh? Toko. Toko ya. Oke, apa yang mau Anda ceritakan pada kami malam ini? Saya mau bercerita kepada semuanya. Saya mempunyai sebuah toko. Saya berusaha dengan ibu saya, berdua. Buka usahanya bareng ibu? Iya. Oke. Saya udah beberapa bulan, usaha saya hampir maju. Setelah ada tetangga saya, di depan saya membuka usaha, sama persis seperti saya merasa tersaingi. Lalu apa yang Anda lakukan? Saya pergi ke dukun, buat usaha mereka bangkrut. Caranya? Dengan sebuah ajian yang didapat dari dukun, saya lakukan semuanya. Ritual gitu maksudnya? Iya. Lalu, apa yang terjadi? Mereka bangkrut. Mereka bangkrut saat ini? Iya. Usahanya tidak bisa bangkit lagi karena suaminya lumpuh. Suaminya lumpuh? Iya. Dan itu karena kecelakaan atau karena perlakuan Anda? Karena saya. Oke. Kami bisa memahami kalau Anda sepertinya marah sekali dengan tetangga Anda ini, tapi yang ingin kami ingin tahu adalah maksud dan tujuan Anda datang ke Menembus Mata Batin apa sebenarnya? Saya ingin tahu apa kedepannya saya nanti setelah saya melakukan ini semua kepada tetangga saya. Apakah usaha saya akan bangkrut atau akan maju? Kalau maju, Anda tidak merasa menyesal dengan apa yang Anda lakukan? Tidak. Walaupun tetangga Anda sampai lumpuh? Iya. Jadi tidak ada penyesalan dan Anda ya ingin tahu sebenarnya Iya. ke usaha Anda berikutnya Iya. tentang maju atau justru malah bangkrut juga? Iya. Jadi Kak Bayu tujuannya bukan baik ya. Cuman mau tahu kalau terus melakukan bisa lebih maju atau bisa berbalik. Mas jahatin orang biasanya bisa berbalik ke Mas sendiri loh. Iya. Anda kepikiran itu nggak? Saya kepikiran. Tapi nggak peduli? Tidak. Oke, Kak, saya terus terang ragu-ragu sih untuk mengajak Anda ketemu dengan Roy Kiyoshi ya. Karena saya nggak tahu tujuan Anda sebenarnya apakah ada kebaikan masih tersisa atau cuma semata-mata demi keuntungan usaha Anda gitu. Oke, baik. Mudah-mudahan masih ada ya. Mudah-mudahan masih ada yang ingin Anda perbaiki. Karena walaupun bagaimana membuat tetangga sampai lumpuh, gimana benarnya gitu. Oke. Anda bisa langsung ceritakan semuanya pada sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan
kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Yudi. Terlahir pada tanggal 25 April 97. Sosok pekerja keras, namun sangat ambisius dan keras kepala. Saya melihat permainan hitam di dalam kehidupannya. Dia banyak terlihat dan terlibat dengan sosok-sosok yang menakutkan. Korbannya sangat menderita. Ya, saya melihat Yudi adalah sosok yang berwajah sangat polos sekali. Tapi ada yang janggal di dirinya. Halo. Halo, Roy. Selamat malam. Halo, selamat malam. Silakan duduk. Yudi. 25497, benar? Benar. Masih muda banget. Sekarang 19 tahun. Kenapa, Roy? Gak biasanya kamu langsung ke belakang partisipan. Saya mencium adanya makhluk halus di sini yang datang tiba-tiba. Malam ini ada di sini, di tengah-tengah kita. Ada, Yudi. Ya. Yudi ini melakukan ajian dan ritual untuk mengalahkan dan membuat tetangganya menjadi lumpuh karena persaingan usaha, betul ya? Betul. Dan ingin tahu ke depannya sebenarnya usahanya akan bangkrut atau semakin maju. Saya lihat usahanya akan bangkrut, tapi belum merasakan itu sekarang. Tapi ini masih dalam proses nih. Saya melihat ada kehadiran makhluk astral yang ingin saya gambar, yang sangat menyeramkan sekali tampaknya. Dari matanya sebenarnya tampak usia yang masih muda, namun pengalaman mistisnya tidak diragukan lagi. Yudi adalah seorang yang pemain praktik spiritual yang handal dan kejam. Ini saya kasih tanda seru 3 biji. Kejam. Oke. Saya ingin menggambar dulu ya sosok yang saya lihat di kepala saya. Ritual itu masih dijalani sampai sekarang. Masih saya jalankan. Ibu Anda tahu? Karena tadi Anda bilang buka usaha dengan ibu ya. Iya, Ibu Anda tahu bahwa Anda melakukan hal-hal ini. tahu. Karena saya berdua dengan ibu saya usaha. Melakukan ritual dan aji-ajiannya itu berdua dengan ibu. Ibu saya tidak melakukan ritual, tapi saya sendiri yang melakukan. Tapi ibu saya tahu dengan apa yang saya lakukan untuk usaha saya. Dan beliau tidak masalah. Tidak. Aneh sih ya, aneh banget Harusnya sih. melarang. Harusnya melarang. Saya ngeliat di sini ada semacam mak lampir atau pokoknya setan bentuknya seperti mak-mak gitu. Perempuan Perempuan tua, rambut panjang, warna rambutnya Putih. Gitu. Cuma ini emang gerakan rambutnya seperti ini. Oke, ini sosoknya menyeramkan dan siapa ini, Roy? Saya ngelihat ini adalah sosok yang membantu Yudi dalam melakukan ritual. Jadi saya lihat bisa saya ngelihat dia punya tokonya memang dibantu makhluk halus ya, tapi tidak alami. Jadi dibantu oleh makhluk penghuni ini. Dan ini yang membuat tetangganya celaka bahkan sampai lumpuh itu, Roy. Betul sekali.